Sobat Upips, balik lagi sama kita di Huru Hara, bahas urusan negara bersama. Ketemu lagi nih sama aku, host kalian semua, yaitu Agnia Dan aku Eri. Nah, di pembahasan kali ini agak berbeda nih Kak, topiknya sama pembahasan sebelumnya. Yang biasanya kita bahas tentang sesuatu yang lagi panas, tapi sekarang tentang sesuatu yang bikin susah di hati nih. Tapi bukan tentang cicilan nih Kak. Waduh, berat banget tuh bawa cicilan. Kira-kira apa sih Kak yang mau dibahas? Nah, kita akan membahas tentang saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Tapanuli. Tapi kurang nggak sih Kak kalau kita bahas itu cuma berdua aja? Tenang aja nih Kak, aku udah ngedatangin bintang tamu kita yang pastinya keren abis. Nah, siapa tuh? Boleh dong dikenalin? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Zahra. Halo, nama aku Husan. Dan aku Aufa. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik. Baik. Alhamdulillah ya. Oke, gimana nih selama perjalanan di sini ada kendala nggak? Untuk aku tadi alhamdulillah lancar, terus cuaca alhamdulillah juga mendukung Kak, masih cerah tadi waktu aku kesini. Alhamdulillah ya. Kalau aku enggak sih tadi pas aku banget gara-gara hujan terus banget tadi. Tapi emang musimnya sih hujannya. Untuk Kak Alfa? Kalau aku juga lancar sih Kak, wujudnya aku sampai di sini dengan aman dan selamat. Ya alhamdulillah ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang hujan nih, itu kayaknya relate ya sama pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, di tangan kalian sekarang tuh lagi rame apa sih kira-kira di sosial media? Untuk aku sendiri ya Kak, timeline media sosial aku tuh sekarang akhir-akhir ini ya Kak, lagi rame banget tentang bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor yang ada di Sumatera. Aku juga sama sih Kak, kan ini kan lagi musim pancaroba, jadi kayak gantian musim, jadi lebih sering lebih ke bencana alam juga. Kayak gitu, ternyata pertanyaan kita hampir sama ya. Iya bener banget nih Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kan tadi udah disinggung nih soal bencana-bencana yang terjadi. Kalian tuh apa ya? Ini nggak sih ngerasa gimana sih melihat bencana-bencana itu? Aku jujur ngerasa sedih Kak, itu ya bencana-bencana yang ada di Sumatera, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, apalagi kan yang aku tahu bantuan pemerintah di daerah sana kan belum merata ya Kak. Kayak aku tuh kalau menurut berita yang aku baca itu kan banyak jalan-jalan yang terputus, terus jembatan juga ambruk, akhirnya juga banyak korban-korban yang mengungsi, jadi sedih juga. Bener, pasti sedih banget ya Kak. Nah, yang paling ngerinya itu kejadiannya bukan hanya di satu tempat, tapi beberapa tempat itu kejadiannya itu secara bersamaan, kayak Sumatera Barat, Sumatera Utara, sama Tapanuli. Jadi ngeri banget nggak sih? Iya sih kayak efek berantai gitu. Dan kita yang jauh aja bayangin ikut gimana rasanya kalau itu terjadi di kota kita gitu. Iya benar banget sih. Tapi kan Indonesia nih emang kalau akhir tahun tuh terkenal ya sering banjir. Itu tuh kayak udah langganan gitu. Tapi menurut kalian apa sih yang bikin banjir kali ini tuh lebih ngeri dari dampaknya? Kira-kira apa ya? Kalau menurut aku nih Kak, kan dari manusia biasa, nah itu kan seharusnya hujan ini tuh kan hujan deras itu biasa, tapi kenapa ya kok akhir-akhir ini tuh efeknya makin ekstrim dan kayak lebih bahaya gitu. Mungkin ini ada sesuatu deh, ada yang perlu dipertanyakan juga. Bener banget tuh Kak, saat aku baca-baca berita yang berseliweran itu penyebabnya bukan hanya dari hujan aja, tapi karena dari kita sendiri juga. Contohnya nih, sekarang banyak banget kan pohon yang tebal, kemudian sawah-sawah yang dialihkan menjadi bangunan-bangunan seperti pabrik, kemudian perumahan. Nah jadi kalau misalkan hujan turun, tanah itu nggak bisa menyerap air secara optimal. Ya istilahnya itu bencana alam ditambah bencana ulah manusia. Alam sudah berat bebannya, ditambah lagi dengan bebannya ulah manusia itu jadi lebih berat gitu deh. Nah, kayak hubungan toksik nggak sih Kak? Jadi kayak alam itu udah bilang aku nggak sanggup, tapi kita malah jawab yang sabar. Kalau ditekan terus-terusan, sampai kapan alam harus sabar? Bener banget tuh perumpamaannya. Maaf. Ya hubungan yang toksik ya. Kayak kita aja nih. Kalau kita terus-terusan bilang ya pasti kita marah kan. Alam pun juga
sih guys. Ya bener Iya, banget betul. Kak. Oke, dari kalian nih, ada nggak yang pernah ngalamin bencana alam? Wah, kebetulan aku pernah kak. Jadi kalau nggak salah waktu itu tahun 2013, posisinya emang waktu itu lagi musim hujan di daerahku. Cuman di daerahku tuh bukan daerah yang rawan banjir, jadi malah jarang banget banjir. Cuman sungai daerahku tuh terhubung sama salah satu tanggul besar yang waktu itu kebetulan jebol kak. Dan karena waktu itu kita emang jarang banjir, kita nggak tahu kan pencegahannya gimana kak. Nah, waktu itu waktu air masih lumayan naik tapi belum naik banget ya kak, itu tuh kita masih kayak ya biasa aja, tapi waktu udah masuk rumah dan itu naiknya cepat, akhirnya kita baru ngungsi kak. Jadi kita kayak istilahnya telat fungsinya, akhirnya beberapa barang berharga kita kayak kulkas, besi-besi itu hilang. Iya sih kak, kita nggak ada yang tahu ya kalau dari bencana udah masih kayaknya. Kira-kira ada nggak sih harusnya nih tips buat mitigasi jaga-jaga kalau kita ada bencana? Apa sih yang harus kita lakuin sebelumnya? Oh, boleh. Nah, guys, di sini saya akan kayak ngasih tips aja. Yang paling penting itu kayak semisal barang-barang berharga itu dimasukin ke koper, kayak surat tanah, surat rumah, surat-surat lainnya ya, biar tidak kena air, kan nanti basah, nanti nggak bisa dipakai lagi gitu. Iya sih, berat juga ngurusnya lagi kan. Oke, nah jadi kan kita di sini kan cuma masyarakat biasa ya kak, bukan pejabat, bukan lembaga swadaya masyarakat. Nah apa sih yang bisa kita lakuin agar kita tuh bisa itu berperan untuk menjaga alam ini? Jadi kita tuh harus mulai dari langkah kecil dulu ya kak. Jadi diri kita sendiri dengan cara yang pertama nih kayak nggak buang sampah sembarangan kayak gitu. Terus saat kita ada kerja bakti gitu, kita ikut supaya membersihkan selokan kayak itu biar nggak mampet. Intinya kita nggak ikut rusak-rusakin sih. Jadi minimalnya udah kayak gitu aja udah cukup, kita pasti terhindar dari bencana. Itu kak Zara, mau lanjutkan? Untuk mungkin yang kedua ya, dengan kemampuan yang ada, dengan artian kita bisa lewat donasi, terus sebar informasi yang akurat, atau bantu dorong orang di sekitar untuk peduli aja. Nah benar banget, dan jangan cuma heboh di awal aja terus besoknya lupa, karena pemulihan itu butuh waktu yang cukup panjang teman-teman. Setuju banget nih sama poin-poin yang udah disampaikan. Jadi kalian juga bisa donasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan terus juga bencana ini bukan sekedar kota loh teman-teman, tapi ini tuh hal-hal yang terjadi secara nyata nih di Indonesia yang butuh perhatian dari kita semua. Kira-kira ada nggak sih kata-kata nih buat para pemirsa di rumah? Oke, dari aku dulu ya. Kalau untuk pesan aku untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga lingkungan, karena aksi kecil kita bisa jadi dampak besar bagi alam. Dan dari aku mungkin semoga teman-teman yang di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Medan, Aceh, semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Kalau dari aku, ini setelah melihat kejadian ini, kita jadi dapat pelajaran yang bisa kita petik. Jadi kalau menjaga lingkungan itu bukan sekedar pilihan kita, tapi juga jadi kewajiban. Oke, nah aku juga izin nambahin nih buat teman-teman yang terkena bencana. Semoga diberikan kekuatan dan segera lekas pulih. Oke, untuk teman-teman lainnya semoga sehat selalu dan juga dijauhkan dari bencana. Dan buat teman-teman semuanya masih kurang aware sama lingkungan kita, semoga semakin dibuka hatinya. Stay safe ya teman-teman. Nggak kerasa nih, udah di akhir aja nih ya. Iya nih, kita udah ngobrol lama banget ya kak ini. Bener banget nih, saking serunya sampai lupa waktu. Iya, bener banget. Mungkin itu video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!